Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari bentuk dari limit fungsi, namun limitnya masih aljabar. Kalau kemarin kan sudah trigonometri, hari ini tentang limit fungsi aljabar tapi dengan bentuk tak hingga. Kenapa dituliskan fungsi aljabar? Karena nanti ada juga bentuk tak hingga, tapi untuk fungsi trigonometri. Tidak ada di buku, tapi nanti akan saya buatkan juga videonya seperti ini. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar bentuk tak hingga. Oke, secara konsep, untuk limit fungsi bentuk tahingga per tahingga ini, konsepnya itu membagi dengan pangkat X tertinggi. Ya, dan kita tahu bahwa limit X menuju tahingga dari 1 per X itu sama dengan 0. Ini tidak harus selalu 1 ya, ini bisa bilangan. Ini konstanta lah gitu ya, konstanta. Jadi, tidak harus selalu 1. Ya, kita lihat dengan contoh soal seperti ini. Jadi, diminta untuk menentukan limit X menuju T hingga 4X kuadrat min 2X plus 1 per 2X kuadrat ditambah 4X min 4. Nah, kita tahu di pembilang pangkat tertingginya, untuk pembilang, ini pangkat tertingginya, ini pangkat tertingginya adalah X kuadrat, dan penyebut pangkat tertingginya juga X kuadrat. Ya. Maaf tulisannya tidak terlalu baik, jadi harap maklum ya. Jadi seluruh pembilang dan penyebut dibagi dengan X, ini tak hingga ya, dibagi dengan X kuadrat. Jadi ini dibagi dengan X kuadrat, ini dibagi dengan X kuadrat, ini pun dibagi dengan X kuadrat. Per 2X kuadrat per X kuadrat plus 4X per X kuadrat min 4 per X kuadrat. Nah, ini akan menghasilkan limit X menuju tak hingga ini menjadi 4 dikurang 2 per X ditambah 1 per X kuadrat per 2 ditambah 4 per X dikurang 4 per X kuadrat. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, maka kita bisa lepaskan atau dimasukkan nih, jadi 2 per tahingga. Tadi sesuatu dibagi tahingga itu adalah 0. Jadi di sini 4 dikurang 0 ditambah 0 per 2 ditambah 0 dikurang 0. Maka hasilnya jadi 4 per 2, hasilnya adalah 2. Nah, kalian perhatikan dengan baik ya, bahwa pembilang dengan penyebutnya pangkat tertingginya itu sama, yaitu sama-sama pangkat 2. Kemudian, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini contoh nomor 2, pangkat tertingginya adalah ini, pangkat 3 ya. Maka langsung saja limit X menuju tak hingga, kita bagi seluruh unsurnya dengan X pangkat 3. Kurang 2X per X pangkat 3, ditambah 5 per X pangkat 3, per 2X pangkat 3 per X pangkat 3 ditambah 6X per X pangkat 3 dikurang 3 per X pangkat 3. Nah, dengan langkah yang sama, ini akan diperoleh. Ini 1 per X dikurang 2 per X kuadrat ditambah 5 per X pangkat 3 per ini 2 ditambah 6 per X kuadrat dikurang 3 per X pangkat 3. Maka ini akan menghasilkan 0 dikurang 0 ditambah 0 per 2 ditambah 0 dikurang 0. Maka ini akan menjadi 0 per 2 akan menghasilkan 0. Nah, kalau kalian perhatikan, ini pembilang dan ini penyebut. Ya, nanti kita akan simpulkan ya dengan rumusnya. Jadi penyebutnya, pangkat tertingginya ada di bagian penyebut, maka hasilnya adalah 0. Kemudian, untuk contoh yang ketiga, kita coba di sini pangkat
tertingginya ada di pembilang. Ada di pembilang atau di bagian atas. Maka ini kita lakukan cara konsep dengan pangkat 3 dengan membagi dia menjadi pangkat 3 seluruh unsur X pangkat 3 yang bawah 3X kuadrat per X pangkat 3 ditambah 4X per X pangkat 3 dikurang 6 per X pangkat 3. Nah, ini akan menghasilkan limit X menuju ta hingga 2 ditambah 1 per X ditambah 1 per X pangkat 3 per 3 per X ditambah 4 per X kuadrat dikurang 6 per X pangkat 3. Ini akan menghasilkan 2 per 0 ya. 2 per 0 ini adalah ta hingga. Karena dia ada di limit, maka limit ta hingganya adalah menghasilkan angka ta hingga. Ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah untuk limit fungsi bentuk ta hingga per ta hingga, nah ini yang bisa dirumuskan seperti ini. Jadi ketika kita punya pangkat pembilangnya adalah pangkat n, dan pangkat penyebutnya adalah pangkat m, maka R ini result ya. Resultnya dia akan 0 jika di bagian pembilang pangkatnya lebih kecil daripada penyebut. Kemudian kalau pangkatnya sama, tinggal dibagi. A dibagi dengan P untuk masing-masing pangkat tertinggi. Dan kemudian akan menghasilkan ta hingga jika pangkat di pembilangnya lebih tinggi. Nah, ini kesimpulannya. Ya, jadi rumus yang dipakai adalah ini. Kemudian untuk bentuk yang lain, jadi bentuk ta hingga juga, tapi hanya saja bukan ta hingga per ta hingga. Jadi ada dua bentuk. Yang pertama bentuk tadi ta hingga per ta hingga, dan sekarang adalah bentuk ta hingga dikurang ta hingga. Ini ada dua rumus. Rumus yang pertama, bentuk X-nya linear. Linear, jadi dia pangkatnya pangkat 1, maka akan menghasilkan rumus seperti ini. Ya. Oke, dia akan menghasilkan ta hingga jika A lebih daripada P. Kemudian kalau 0, hasilnya kalau A sama dengan P, koefisien dari si X tadi, dan akan menghasilkan minus ta hingga jika A-nya lebih kecil daripada P. Kemudian untuk yang bentuk kedua, yaitu akar dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurang akar PX kuadrat tambah QX tambah R, maka resultnya adalah ta hingga jika A-nya lebih besar daripada P. Kemudian akan menghasilkan B min Q, B dikurang Q per 2 akar A. Dan yang ketiga adalah R-nya minus ta hingga jika A-nya lebih kecil daripada P. Ya, ini oke. Kita lihat nilai dari, nah, limit X menuju ta hingga 4X kuadrat tambah 3X dikurang 6 per 2X kuadrat dikurang 8X min 1. Ini ada optionnya misalkan seperti ini. Bisa ditebak dengan cepat ya. Untuk soal seperti ini, lihat angka tertingginya. Ternyata sama atas dengan bawah, maka tinggal dibagi 4 dibagi 2. Ya, saya tuliskan, sudah dituliskan seperti ini. Maka langsung saja kalau pakai konsep pangkat tertinggi seperti ini cukup panjang ya. Jadi, nah ini masih pembahasan 1, dapat 2. Tapi kalau sudah tahu rumusnya, maka boleh langsung ya pembahasan 2, yaitu dengan rumus, maka hasilnya adalah ini, 2. Oke, bisa ya. Kemudian, untuk soal berikutnya nilai dari limit ta hingga ini tadi sudah ya. Tadi. Oke, maaf jadi 2 kali munculnya. Nah, ini limit X menuju ta hingga dari akar 4X kuadrat min 2X plus 6 dikurang akar 4X kuadrat plus 2X minus 1
adalah minus 3, minus 2, minus 1, 0, atau 1. Nah, ini pembahasannya. Pembahasannya menghasilkan angka minus 1. Karena tadi B-nya adalah minus 2, kemudian Q-nya minus 2, sementara A-nya adalah 4. Maka hasilnya adalah minus 1. Iya. Oke, ini ada soal bentuk limit X menuju K hingga, tapi dikuadratkan. 8X min 2 dikuadratkan, dibagi dengan 4X plus 1 dikuadratkan. Maka kalau ada option seperti itu, akan menghasilkan pembahasannya seperti ini. Jadi kita jabarkan dulu ya. Jangan langsung, tapi boleh juga misalkan mau 8 dibagi 4 gitu. Bisa saja. Cuma khawatir salah, jadi lebih baik dijabarkan. Pangkat 3 pun sama seperti itu. Tidak perlu sampai belakang, yang penting kalian tahu, oh pangkat 2, 8 dikuadratin 64, 4 dikuadratin 16 gitu, boleh. Jadi dijabarkan terlebih dahulu. Seperti ini ya. Kemudian, ya, seperti ini. Jika ada soal seperti ini, maka boleh langsung ya, boleh langsung pangkat tertingginya ada di penyebut. Kalau ada di penyebut, maka hasilnya adalah pangkat tertinggi pembilang 2, pangkat tertinggi di penyebut 4, maka hasilnya adalah 0. Betul ya? Nah, ini soal yang kelima. Nah, untuk limit X menuju K hingga 2X kuadrat plus 4X min 10 per 4X kuadrat ditambah 7, maka kita coba, ini tidak ada optionnya ya. Jadi kita tuliskan saja A sama dengan P. Ya, sorry. Maaf. Ini maksudnya tadi N sama dengan M. Ya, ini N-nya dan ini M-nya. Maka hasil resultnya adalah sama dengan A dibagi P, yaitu 2/4. Ya, seperti itu. Nah, untuk soal berikutnya saya tuliskan saja ya. Semisal diminta untuk menentukan limit X menuju T hingga dari berapa ya? 2X plus 3 misal. 2X plus 3 dikurang akar 4X kuadrat ditambah 8X misalkan, dikurang 7. Nah, kalau ada soal semacam ini, kan bentuknya dari limit tahingga itu ada dua, yaitu yang pertama adalah tahingga per tahingga, dan yang kedua tahingga dikurang tahingga. Nah, tetapi bentuknya bentuk akar. Ini belum ada akarnya, maka langkah yang pertama kita lakukan adalah masukkan 2X plus 3 ini ke dalam akar. Kalau di dalam akar, berarti dia harus ada kuadrat. Kurang, yang ini tetap 4X kuadrat plus 8X minus 7. Nah, ini menjadi limit X menuju T hingga akar, kemudian dikuadratkan. Jadi 4X kuadrat ditambah 12X, ya, 12X ditambah 9. Dikurang 4X kuadrat plus 8X minus 7. Nah, kemudian ini kurang kuadrat ya. Kemudian kita lihat apakah A sama dengan P. Ini A dan ini adalah P. Iya, betul. Ternyata sama. A sama dengan P. Maka resultnya adalah B min Q per 2 akar A. Yang artinya B-nya itu adalah 12 dikurang 8 per 2 akar 4. Yang akan menghasilkan 4 dibagi 2 kali 2. Ini hasilnya adalah 4 dibagi 4, hasilnya 1.
Seperti ini. Itu ya, bisa dipahami ya. Untuk soal berikutnya, semisal ini saya beri nomor 7, limit X menuju ta hingga, misalkan, berapa? Akar dari 9X kuadrat ditambah 2X minus 5, misal. Dikurang 3X minus 1. Nah, kalau di depan langsung dimasukkan akar tidak masalah. Tapi kalau di belakang, ini seringkali menjadi masalah. Kenapa? Minus yang ada di rumus, akar dikurang akar, itu harus berdiri sendiri. Maka di sini limit X menuju ta hingga akar 9X kuadrat ditambah 2X minus 5, minus kita buat kurung. Jadi minusnya berdiri sendiri, sementara ini menjadi plus 1. Nah, 3X plus 1 inilah yang dimasukkan ke dalam akar. Menjadi limit X menuju ta hingga akar dari 9X kuadrat ditambah 2X minus 5 dikurang 3X plus 1 dikuadratkan. Jadi di sini berubah tanda karena minus yang ada di rumus harus berdiri sendiri, sementara minus yang ini adalah milik 3X. Jadi dengan langkah yang sama, setelah dimasukkan ke dalam akar, ini akan menjadi 9X kuadrat plus 2X minus 5 dikurang 9X kuadrat ditambah 6X ditambah 1. Nah, karena A sama dengan T, ya, A sama dengan T, maka rumusnya, resultnya adalah B-nya adalah 2 dikurang 6, Q-nya per 2 akar 9. Maka menjadi min 4 dibagi 2 dikali 3. Jawabannya adalah minus 4 per 6, yaitu minus 2 per 3. Seperti ini. Ya, ada kesulitan enggak ya? Oke, kalau seperti itu berarti saya akhiri saja pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila mungkin kurang jelas. Nanti bisa ditanyakan di bagian komentar ya. Kemudian ini bonus aja. Selamat belajar ya. Ya, mohon maaf apabila pastinya banyak kekurangan, tapi semoga bisa dipahami dengan baik ya apa yang sudah disampaikan. Untuk saat ini, contoh-contoh soalnya silakan dipelajari di buku paket. Untuk untuk limit fungsi aljabar, limit ta hingga, untuk fungsi trigonometri akan diberikan di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.